Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedi Irfan Setiawan, mahasiswa dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 054761394. Pada tugas 2 ini, ini untuk mata kuliah dari pemrograman berbasis perangkat bergerak. Nah, ini kita lihat dulu. Nah, di tugas 2 ini tugasnya adalah membuat proyek baru untuk menampilkan data cuaca dari sebuah API dengan alamat. Nah, ini kita buka dulu alamatnya. Nah, seperti ini. Ini adalah perkiraan cuaca dari Jakarta ya, dengan latitude negatif 6,25 dan longitude 106,75. Nah, ini yang akan saya lihat adalah hourly, kemudian time, dan temperatur yang akan menjadi fokus saya dalam pengerjaan proyek ini. Nah, kemudian untuk nomor 2-nya ini membuat tampilan aplikasi yang sederhana dengan ketentuan ada atribut kolom field, time, dan temperatur ya, sesuai dengan ini yang ada di API. Nah, ini API-nya kalau saya lihat berubah sesuai dengan tanggal. Ketika sekarang tanggal 14, maka tanggal yang muncul adalah dari tanggal 14. Tapi mungkin kalau nanti tanggalnya sudah berganti menjadi 15, yang tanggal 14-nya ini akan menghilang. Oke, kemudian ini desain tampilan agar mudah dibaca. Ya, mungkin saya nanti akan lebih fokus izin ke bagian logiknya. Tabelnya mungkin nanti hanya sederhana saja. Itu perkenalan tadi sudah, kemudian langkah-langkah praktiknya dan hasil analisa. Nah, untuk praktiknya, jadi saya membuat folder dengan nama view strip cuaca, kemudian di dalamnya ada folder CSS, kemudian image JS, dan ini index. Jadi saya buat agak modular sedikit agar mudah saya pahami. Kemudian kita buka dalam tampilan Visual Studio Code. Ini sama ya, tadi ada index FJS ini untuk menyimpan logika Vue.js nya, image ini nanti logo UT, kemudian dan style ya. Saya izin mulai dari index.html. Ini di dalam indeks sederhana saja seperti biasa, tag HTML, head dan body. Kemudian ini meta UTF-8 karena nanti saya memerlukan ini untuk icon-icon. Jadi saya icon kopas aja nanti seperti di logika yang ini. Nah, nanti kalau nggak dicantumkan UTF-8-nya nanti nggak akan muncul untuk iconnya. Kemudian ini detail standar saja, nama saya, kemudian nama projectnya, dan ini untuk tugas 2. Kemudian ini script ini wajib untuk library dari Vue.js-nya, dan ini stylenya untuk CSS-nya nanti biar nggak terlalu putih gitu tampilannya. Nah, ini di bodinya ada ID, app, dan komponen temperatur list. Dan komponen ini
ada di dalam app.js. Baik, untuk pertama kita lihat dulu ini untuk temperature listnya ada di app.js. Nah, komponennya apa aja? Ini seperti biasa, ambil create app dari view. Nah, ini untuk komponennya dari temperature list yang tadi. Nah, seperti biasa mungkin dibagi menjadi beberapa bagian ya untuk komponen ini. Nah, ini di bawah untuk pemanggilan komponennya ya. Nah, ini untuk yang pertama mungkin kita akan buka template-nya seperti apa. Ini nanti akan ada H1 untuk headingnya, yaitu perakiraan suhu Jakarta. Kemudian akan menampilkan sedikit tulisan kecil di bawahnya, tulisan yaitu menampilkan suhu per jam untuk Jakarta. Kemudian ini ada kelas kontrol. Nah, ini akan memunculkan nanti tanggalnya. Kemudian ini nanti tanggal muncul option ya. Jadi tanggal yang muncul di API nanti akan di sini akan muncul untuk ini option view, option value-nya. Nah, di sini. Jadi tanggal yang muncul sesuai dengan API. Nah, kemudian lanjut ini kelas batch. Nah, ini untuk koordinatnya nanti latitude dan longitude-nya nanti akan ada di metode di bawah. Kemudian ini footer node, awalnya ini di bawah tapi saya pindahkan ke atas. Ini untuk penjelasannya suhu sampai berapa dan icon yang digunakannya. Kemudian ini ada pas loading untuk mengambil data dari API. Mungkin nanti akan ada loading sedikit untuk ketika ganti tanggal dan ketika pas awal muncul. Kemudian ini jika nanti ada error, muncul errornya. Dan ini yang utamanya yaitu tabel untuk menampilkan temperaturnya. Ya, ada tanggal, jam, suhu, dan icon. Nah, nanti akan ada pengulangan di TR yang body ini sesuai dengan date, time, temperatur, dan iconnya seperti itu. Nah, ini date, time, dari mana ngambilnya? Nah, nanti ini API ini, nah kan ada time. Hanya saja ini tergabung. Jadi 2025 11 14 T00. Nah, nanti ini di split berdasarkan huruf T ini. Jadi untuk split yang pertama date-nya dan yang kedua adalah time-nya. Kemudian ini ketika nanti tidak ada data akan muncul seperti ini. Selanjutnya kita tutup dulu yang template-nya, kita akan masuk ke data. Nah, untuk data ini adalah seperti yang di soal, Jakarta itu negatif 6.2 dan longitude-nya 106,8. Ini loadingnya false, error 0 sebagai defaultnya. Kemudian ini array-nya kita kosongkan dulu dan selected date ini dikosongkan dulu. Nah, pengolahan datanya, nah ini untuk compute-nya ya, daftar tanggal unik dari data. Nah, ini unique date kita keluarkan dulu ya. Ini di map, kemudian sesuai dengan array nanti di set lagi. Kemudian ini filter baris berdasarkan selected date. Ini selected date, kemudian nanti dikembalikan lagi di filter raw date dan selected date. Nah, yang utamanya ini untuk wajibnya ada di method. Nah, kita pakai si fetch data.
ini loadingnya true, errornya 0, kosongkan. Ini yang tadi ya. Kemudian kita try catch untuk URL nya https ini forecast latitude berdasarkan yang tadi. Nah, yang di sini dipanggil lagi latitude-nya, kemudian longitude. Jadi ketika ini diubah, otomatis yang di bawah juga menyesuaikan. Kemudian ini res. Nah, ini di web page URL-nya yang di atas. Jadi mungkin yang ini yang fonts URL juga bisa langsung ya, bisa langsung cons URL sama dengan langsung di kopas API yang ini. Nah, bisa langsung seperti itu. Oke, lanjut. Ini nanti akan muncul JSON-nya. JSON-nya kita coba log dulu. Log JSON. Kita buka ini filenya ya, seperti ini. Untuk JSON-nya ini muncul di sini. Nah, udah muncul ya, udah dapat JSON-nya sesuai. Ketika ini kita hilangkan, maka tidak akan muncul. Nah, sini ini untuk hourly JSON. Nah, time dan temperaturnya. Jadi jika strukturnya tidak sesuai, atau mungkin nanti dari pihak yang menyediakan API-nya mengubah strukturnya, akan muncul throw new error, struktur data hourly tidak sesuai karena kita membaca time dan temperatur 2M. Nah, ini times jadi dibagi dua ya. Untuk timesnya kita lihat lagi log times. Nah, ini akan memunculkan log yang times ini. Kita refresh. Nah, akan muncul time-nya ya, seperti ini. Kemudian kalau kita temps temperatur, akan muncul seperti ini untuk temperaturnya, disesuai dengan yang ada di sini. Baik, saya lanjut lagi. Kemudian ini kita hapus. Nah, ini result. Nanti akan ada pengulangan untuk membuat struktur yang baru. Nah, ini split yang tadi ya, untuk memisahkan tanggal dan waktu. Ini raw yang utamanya, kemudian date, nanti formatnya seperti ini, time dan temperatur. Oke, lanjut ke bawah. Nah, ini untuk icon for ketika waktu kurang dari temperatur kurang dari 24 berarti dingin, kemudian ada dari 24 sampai 27 berarti sejuk, 28 sampai 31 panas, 32 sampai ke atas sangat panas. Jadi, karena ini tidak pakai sama dengan, kalau ini pakai sama dengan berarti dari 24 sampai 28. Karena ini tidak pakai sama dengan, berarti dari 24 sampai 27. Ya, ini untuk mount di speech data ya. Ini untuk otomatis speech data Jakarta saat komponen muncul. Terakhir, ini untuk utamanya komponen ini dipanggil lagi temperatur list yang di atas. Baik, itu. Nah, kita jalankan seperti apa. Nah,
Ini yang munculnya tanggal, jam, suhu, dan icon. Nah, ini ketika diklik tanggalnya muncul sesuai dengan tanggal yang ada di API, tanggal 14, 15, kemudian 16, 17, 18 sampai tanggal 20. Nah, seperti itu. Ini icon menyesuaikan dengan suhunya, kemudian ini juga menyesuaikan. Nah, ini icon tidak akan muncul ketika yang UTF ini saya komen atau saya hilangkan. Nah, munculnya akan coding-coding seperti ini gitu. Jadi saya memerlukan UTF-8 ini untuk memunculkan icon yang tadi. Baik, seperti itu. Mungkin untuk CSS-nya standar saja. Di sini ada link style. Nah, ini saya sudah menyiapkan logo UT. Mungkin saya akan menambahkan logo UT di sebelah sini, di ujung kanan. Kita masuk ke template. Nah, nanti di sebelah satu ini kita akan menambahkan image src. Nama foldernya apa? Image. Kemudian nama filenya logout.png. Nah, ketika saya refresh akan muncul logo UT, tapi ini terlalu besar. Nah, akan kita buatkan kelas logo UT. Ketika di refresh ini masih sama karena saya belum membuat stylenya. Kita akan membuat style logo UT di sini. Kelas logo UT. Kita mulai dari height-nya kita buat 100 pixel saja. Lihat. Nah, sudah cukup. Posisinya mungkin ini kita bikin float, right. Marginnya kita kasih 5 pixel saja. Tampilannya kan seperti ini. Baik, itu saja mungkin karena durasinya terlalu panjang. Terima kasih. Semoga sesuai dengan ekspektasi dari dosen pengampu. Saya Dede Irfan Setiawan dari Prodi Sistem Informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.